Indonesia terjadi setelah Belanda memperkenalkan persenjataan modern, alat transportasi, dan kendaraan tempur kepada rakyat pribumi. Perkembangan iptek di Indonesia sebelum abad ke-20-an tentunya masih berdasarkan kebutuhan sehari-hari dan dipengaruhi oleh kolonial Belanda. Setelah proklamasi kemerdekaan, perkembangan iptek sangat terlihat memberikan dampak bagi kemajuan negara Indonesia. Inovasi dunia pendidikan semakin berkembang. Dengan adanya iptek, tentunya membuat pendidikan sangat mudah untuk dilaksanakan dalam kondisi apapun. Semua orang akan mudah belajar tanpa adanya halangan karena tempat yang jauh. Saat terjadi pandemi pada tahun 2019 akhir sampai September 2021, kita tidak perlu pergi ke tempat yang dituju untuk mendapatkan ilmu. Kita hanya bisa duduk di rumah dan mengikuti berbagai webinar yang disediakan di internet. Munculnya metode pembelajaran baru. Iptek mendukung adanya perubahan metode pembelajaran bagi pelajar dan mahasiswa. Metode pembelajaran kini tidak hanya itu-itu saja seperti sebelum Iptek berkembang. Metode pembelajaran yang sekarang fokus pada dunia digital, di mana semua orang juga dapat mengakses dan mempelajari hal-hal baru yang sebelumnya belum diketahui. Contohnya sekarang pembelajaran dapat menggunakan media seperti Google Classroom, Zoom, Google Meeting, bahkan pembelajaran bisa dilakukan lewat YouTube. Dengan kemajuan teknologi sekarang, untuk mencari informasi atau berita tidak perlu menggunakan koran atau majalah seperti dahulu, tetapi bisa mencari di internet dengan berbagai informasi atau berita. Produktivitas industri meningkat. Dengan adanya bisnis online, masyarakat dengan mudah berbelanja tanpa harus keluar rumah. Mereka hanya perlu memesan barang yang diinginkan, lalu melakukan pembayaran juga dari rumah, kemudian cukup tunggu sampai barang yang dibeli datang. Ini merupakan kemajuan iptek yang mempengaruhi perekonomian negara. Para pedagang juga tidak perlu menyewa tempat untuk menjadikan toko dan menjaganya seharian penuh. Pedagang hanya perlu mendaftarkan dirinya di beberapa platform toko online, kemudian memasukkan data-data untuk barang yang akan dijual. Pembayaran secara online. Ini akan memudahkan kita semua dalam bertransaksi. Kita tidak perlu ke ATM atau bank untuk mengambil uang kita. Kita hanya perlu langsung transfer dari rekening kita ke rekening pedagang secara online. Aplikasi ini dinamakan internet banking atau aplikasi Dana. Adanya aplikasi ini membuat transaksi menjadi lebih mudah. Keuntungan untuk pengguna yaitu dapat bertransaksi di mana saja. Hal negatif lainnya yang bisa merusak pelajar adalah fasilitas game online serta perjudian online. Kedua hal ini memang sedang tren. Jika masih dalam konteks wajar, mungkin tak terlalu mengkhawatirkan. Namun beberapa kasus yang ditemui kecenderungan untuk bermain serta berjudi online bukan lagi sebatas hobi namun sesuatu yang dirasa penting untuk dilakukan. Game online dan perjudian online agaknya telah menjadi candu dan banyak berakibat pada menurunnya prestasi belajar seseorang. Bagi sebagian orang mungkin mencari pekerjaan memanglah sulit. Namun saat ini ketika perkembangan iptek sudah lebih maju, mulailah muncul situs judi online. Semua orang tergila-gila akan adanya situs judi online yang membanggakan ketika hasilnya lebih besar. Namun tanpa disadari membuat kita semua malas untuk bekerja dan menghabiskan harta gono-gininya hanya untuk judi online. Semakin berkembangnya iptek, permainan zaman dahulu sedikit demi sedikit mulai hilang. Karena adanya game online yang membuat semua orang tergila-gila dan hampir menghabiskan waktunya hanya untuk bermain game online. Contohnya seperti Mobile Legends, Free Fire, dan PUBG. Pelajar bisa mengakses situs tak layak seperti situs dengan konten porno yang marak diperangi oleh orang tua. Ketika sedang melaksanakan ujian harian atau ujian sekolah, tentunya guru tidak bisa mengawasi siswanya ketika sedang melaksanakan ujian. Siswa dan guru berbeda tempat dengan perantara gawai dan aplikasi pembelajaran. Dengan adanya iptek, siswa bisa saja mencontek dari Google atau buku untuk mengetahui jawaban dari soal yang diberikan. Lama-kelamaan ini akan berdampak buruk bagi akademik siswa. Siswa tidak akan benar-benar paham mengenai materi yang disampaikan. Setiap ujian mereka hanya mencontek jawaban yang sudah tertera di internet.